Hai adik-adik, kita akan memulai ibadah hari ini. Cici undang semua untuk bangkit berdiri. Kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku dengan sikap bersungguh-sungguh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengetahui kalau firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Oleh karena itu, kami datang pada hari ini untuk bisa belajar firman Tuhan yang dapat menuntun kami di dalam setiap langkah di dalam hidup kami. Tuhan tolong pimpin masing-masing dari kami yang akan mendengarkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Hai adik-adik, selamat malam. Ketemu lagi kita di persekutuan hari Kamis, persekutuan anak. Kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan. Hari ini kami kembali lagi mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan di saat-saat seperti ini yang kami jauh satu sama lain, tetapi Engkau mempersatukan kami di dalam ibadah yang kudus ya Tuhan. Kiranya Kau boleh pimpin kami untuk boleh mendengar firman Tuhan dengan baik, merenungkan firman-Mu dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan lanjut kisah kita tentang apa? Ngobrol tentang apa yuk? Ya, kita masih mendengar tentang Paulus. Hari ini kita akan bahas kisah para Rasul 21 ayat 27 sampai 36. Kita akan baca ya. Siapkan Alkitabnya. Sudah? Kita hitung sampai 5. 2 3 4 5. Oke. Ketemu kisah 21 ayat 27 sampai 36.
isi perikopnya yaitu Paulus ditangkap. Nah, minggu-minggu lalu kita dengar bahwa Paulus itu akan dibunuh, Paulus itu mau ditangkap, Paulus itu dikejar sama orang Yahudi, ya. Paulus itu tidak disukai banyak orang. Nah, hari ini akhirnya kita mendengar kisah Paulus ditangkap. Ya. Kita lihat 27. Kita baca sampai 30 ya. 1, 2, 3. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini, sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah, dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Ya, 7 hari maksudnya apa ya? Kita lihat di perikop sebelumnya. Ya, kita lihat di perikop sebelumnya. Si Paulus itu sedang berada di bait Allah, ya. Dia mentahirkan diri dia dan mempersembahkan persembahan untuk Tuhan, ya. Nah, setelah Paulus di bait Allah selama 7 hari lamanya, nggak keluar-keluar, orang-orang Yahudi orang-orang di sana udah mulai mencari kesempatan untuk menangkap Petrus. Nah, lalu akhirnya ada orang yang berteriak, "Hai orang Israel, tolong! Inilah yang dimana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita." Ternyata Paulus difitnah, yaitu apa? Mereka bilang Paulus itu menentang bangsa Israel, ya. Paulus dibilang menentang bangsa Israel, tapi ya mereka semua percaya dengan itu. Ya, mereka percaya dengan kebohongan itu. Ya, mereka bilang Paulus itu menentang hukum Taurat, Paulus itu menentang bangsa. Ya, akhirnya Paulus diseret keluar, lalu mereka menangkap Paulus. Lalu kita lihat, sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Nah, ternyata yang menangkap Paulus itu masih belum pasukan, masih orang biasa. Ya, akhirnya kepala pasukan mendengar tentang ada kehebohan apa nih di depan bait Allah. Lalu kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit itu, berhentilah mereka memukul Petrus. Berarti semenjak mereka mengeluarkan Petrus dari bait Allah, mereka terus memukuli Paulus. Ya, mereka terus memukuli Paulus. Sampai akhirnya kepala prajurit datang membawa semua prajuritnya, membawa semua perwira dia datang. Sampai di sana mereka melihat Paulus dan dipukul. Akhirnya mereka selesai memukul Paulus. Ya. Paulus tidak hanya diseret keluar, tetapi dia juga dipukulin. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai. Lalu bertanya siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya.
Tetapi dari antara orang banyak itu, ada yang meneriakan kepadanya ini, ada yang meneriakan kepadanya itu. Dan oleh karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desakan orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Enyahkanlah dia." Nah, kita lihat dari awal Paulus sudah tahu kalau dia memberitakan firman Tuhan, akan banyak orang yang tidak percaya pada dia, akan banyak orang yang menentang dia. Bahkan sampai akhirnya dia mengirimkan pesan peringatan bahwa mungkin ini saat-saat terakhir kita bertemu. Ya, ingat penatua di Efesus dipanggil ke Miletus, dia berpesan, mungkin ini satu hari terakhir kita ketemu, mungkin aku gak akan kembali lagi. Ya, akhirnya Miletus ditangkap, dia tidak takut. Walaupun dia tahu kedepannya seperti apa, walaupun dia akan ditangkap, dia tahu akan dibunuh, dia tidak takut. Kenapa? Roh Tuhan, Roh Kudus yang mendukung dia, Roh Kudus yang memimpin dia, memberikan dia keberanian, memberikan dia kekuatan. Ya, dia ditangkap, dipukul. Orang-orang datang dengan fitnahannya, mereka menangkap Paulus. Dan kita belajar dari Paulus adalah, pertama, Paulus tidak takut untuk memberitakan firman Tuhan walau dia tahu banyak orang yang akan menangkapnya. Yang kedua yaitu dia tahu bahwa yang dilakukannya itu bukanlah hal yang sia-sia. Ya, dia tahu bahwa mungkin dia bisa berpikir, ngapain sih saya memberitakan firman Tuhan? Tuh banyak orang yang akan membenci saya, banyak orang yang akan menentang saya. Bilang tidak. Tetapi dia tahu yang dia lakukan itu atas pimpinan Tuhan. Tuhan pasti akan memimpin dia, Tuhan menguatkan dia, bahkan Tuhan memimpin orang-orang untuk percaya pada kebenaran yang disampaikannya. Ya, itu sangat takut. Maka dia makin kuat. Semakin hari dia semakin kuat. Siapa sih Paulus? Paulus yang dulunya adalah orang yang mau mencari, membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Ya, bukan cuma Paulus saja yang membenarkan Injil yang tidak takut, tetapi Petrus dan murid-murid lainnya juga tidak takut. Murid-murid yang lainnya itu lebih berani, juga beraninya sama. Ya, karena mereka tahu yang mereka beritakan adalah tentang kebenaran. Yang mereka beritakan adalah tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus adalah orang manusia. Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Tuhan Yesus adalah tabib kita. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dia anak manusia. Dia manusia 100%, dia Allah 100%. Dia anak Allah yang datang demi kita, membebaskan kita dari dosa, menebus kita dari dosa. Dia memberitakan itu kepada orang-orang. Tuhan Yesus datang bukan cuma buat saya, Tuhan Yesus datang untuk kamu juga. Tuhan Yesus itu datang dengan menebus dosa kamu. Saatnya kamu untuk bertobat, saatnya kamu untuk percaya kepada Tuhan. Itu yang mereka sampaikan. Murid-murid Tuhan menyampaikan bahwa mereka harus percaya Tuhan. Ya, Tuhan Yesus datang bukan untuk dirinya sendiri. Tuhan Yesus datang untuk orang-orang yang berdosa. Ya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Tuhan memimpin para rasul. Kami bersyukur Tuhan memimpin Petrus, Paulus, juga murid-murid Tuhan yang lainnya untuk memberitakan firman Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh duduk diam mendengar firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan untuk lebih lagi mengenal Engkau. Pimpinlah kami ya Tuhan untuk tetap setia dalam ibadah kami. Pimpinlah kami untuk setia dalam firman Tuhan. Pimpinlah kami di rumah ya Tuhan untuk tidak melakukan hal yang sia-sia. Pimpinlah kami, berikan kesehatan ya Tuhan, sehingga kami di saat corona nanti sudah hilang, kami boleh berkumpul bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan di tempat ini, di gereja Tuhan, di GKI Ampera. Pimpinlah kami semua ya Tuhan, pimpinlah mama papa kami yang bekerja, yang mendidik kami, yang memimpin kami, yang mengurus anak-anakmu di rumah. Pimpinlah, berilah kesehatan pada kami semua ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.